Pemirsa, debat publik calon bupati dan wakil bupati Bandung yang digelar KPU berakhir ricuh. Kericuhan dipicu protes dari tim sukses pasangan calon karena hak bertanya dibatasi. Mana, Kang? Ini pertanyaan, kenapa paslon kami ini tidak... Paslon nomor berapa? Nomor 3 ini. Iya, kenapa, Kang? Tidak ada pertanyaan itu. Salah seorang pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung nomor urut 3, Dadang Supriyatna Sarul Gunawan, protes pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung saat debat publik. Mereka keberatan karena merasa hak mereka dibatasi untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Ya, tadi memang ada pembagian waktu yang kurang pas. Nggak sabu, jadi gimana ya? Ini evaluasi aja yang dilakukan, jangan sampai. Tapi yang jelas bagi kami bahwa pembangunan di Kabupaten Bandung harus cepat dan kita lakukan secara cerdas dan pertanyaannya pedas. KPU Kabupaten Bandung berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan debat dan menyampaikan hasilnya secara terbuka. Kita setiap tahapan selalu ada evaluasi, bahwa evaluasi tersebut memang kita melihat kelebihan dan kekurangan, termasuk setiap evaluasi kami menampung saran, pandang, kritik dari semua pihak. Nah, berkaitan dengan debat ini pun tidak terlepas kami akan segera evaluasi dan mungkin akan ada beberapa pihak biar kita tahu juga kalaupun memang nanti ada yang ketidaksesuaian atau seperti apa ya setelah kita evaluasi tadi. Kericuan mereda setelah pihak panitia menenangkan masing-masing pihak dan debat publik kembali dilanjutkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofat Indrawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan demi menjaga stabilitas nasional. Jangan biarkan persatuan dan kesatuan bangsa hilang oleh provokasi dan ambisi. Saya ingin menyampaikan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Usulan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol mulai dibahas di Badan Legislasi DPR Republik Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mengimbau agar pemerintah dan DPR mempertimbangkan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat dan menghindari konflik kepentingan. Pembahasan rancangan undang-undang terkait larangan minuman beralkohol terus tertunda sejak 2015. Di tahun 2020, rancangan undang-undang ini masuk ke prolegnas prioritas. Pelaku usaha pariwisata di Bali menolak adanya rancangan undang-undang minuman beralkohol yang sedang digodok DPR. Tidak hanya pengusaha tempat makan dan minum, namun juga petani yang menjadi produsen minuman fermentasi khas Bali. Bisnis pariwisata yang kebanyakan target pasarnya adalah wisatawan mancanegara juga terancam karena minuman beralkohol menjadi favorit wisatawan luar negeri. Para petani produksi minuman fermentasi dan atau destilasi di Bali itu akan sangat rugi karena mereka mata pencahariannya ada di situ. Mungkin ada hampir di daerah Karangasem itu sampai 90% warganya itu memproduksi minuman beralkohol. Kemudian kerugian untuk
pariwisata itu sendiri. Kalau mereka tidak ada minuman beralkohol, berpotensi mereka juga tidak akan mengunjungi Bali. Karena mereka yang senang minum itu, mereka tidak akan datang. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas meminta pemerintah dan DPR RI untuk dapat mempertimbangkan kebijakan terbaik bagi masyarakat dan tidak tunduk pada keinginan pedagang. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa hampir 90% rakyat dan penduduk negeri ini adalah beragama Islam. Dalam ajaran agama Islam sudah jelas yang namanya khamar dan minuman keras itu itu adalah terlarang. Tentu saja mungkin ada pengecualian ya. Dan Majelis Ulama Indonesia meminta supaya pengecualian itu betul-betul dilakukan dengan seketat-ketatnya gitu. Nah, sehingga dengan demikian rancang undang-undang ini kalau diundangkan dia akan bisa diterima. Anggota Badan Legislasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyebutkan jika devisa negara dari cukai minuman beralkohol hanya 5% setiap tahunnya atau hanya 7 triliun rupiah. Nominal ini dipandang tidak berbanding lurus dengan angka kriminalitas yang disebabkan oleh minuman beralkohol yang mencapai 58%. Cukai yang dihasilkan dari minuman keras itu tidak besar, hanya kurang lebih sekitar 5% setiap tahunnya. Dan 5% itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 triliun. Artinya kalau kita mendapatkan kompensasi uang sebesar 6 hingga 7 triliun katakanlah, tetapi kemudian nyawa anak-anak muda, moralitas anak-anak muda kita, generasi muda kita semakin kurang, tentu terlalu sumir kalau kemudian kita mengatakan itu adalah sesuatu yang dibuat-buat. Rancangan undang-undang terkait larangan minuman beralkohol masih terus dikaji dan dibahas untuk diundangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembahasan mengenai rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol menyita perhatian publik. Pro dan kontra muncul seiring pembahasan aturan terkait minuman alkohol di Indonesia. Aku sih nggak setuju ya, maksudnya kayak kan udah ada peraturannya juga kan, ada regulasinya kayak alkohol tuh nggak boleh dijual bebas. Terus kalau misalkan, maksudnya ya nggak sebebas dulu lah yang istilahnya minimarket juga bisa beli. Kalau sekarang kan udah ada regulasinya. Jadi ya buat apa dilarang-larang lagi gitu. Toh kalau misalkan sekarang udah ada regulasinya juga yang beli juga udah ngerti lah gitu alkohol tuh untuk apa gitu. Kalau saya sih kurang setuju dengan rancangan undang-undang tersebut karena kan masih ada lagi undang-undang yang lebih penting di masa PSBB ini. Mungkin untuk itu pembahasannya yang lain dulu dah. Itu juga kan minuman beralkohol salah satu merupakan pajak yang terbesar juga gitu loh. Ya kalau misalkan mau diberhentikan atau ditutup ya sekalian aja gitu loh, tutup pabriknya gitu. Kalau saya sih setuju. Gunanya kan untuk anak-anak kan banyak juga yang mencoba-coba dan nggak tahu efek sampingnya kayak gimana. Tapi kalau terlalu denda yang terlalu besar kan kasihan juga untuk anak-anak yang cuma coba-coba gitu loh. Takutnya dampaknya lebih parah ke orang tua, kan lebih baik diperjelas dulu hukumannya apa, dan setiap tingkat peminumnya itu berbeda hukumannya gitu. Kan banyak juga anak kecil yang di bawah umur bahkan ada. Kalau misalkan akan disahkan, aturannya itu harus jelas dulu targetnya kemananya. Portugal tumbang saat menjamu Prancis di UEFA Nation League. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.